Halo semuanya, nama saya Vina. Saya udah di Salesforce sekitar hampir setahun lah ya, 10 bulan. Saya di Salesforce sebagai Head UX-nya, jadi saya membantu untuk memanage teman-teman UX di Salesforce. Oke, langsung aja ya. Oke, siapa di sini yang belum tahu Salesforce? Oke, jadi Salesforce itu teman-teman yang lain udah tahu ya. Jadi Salesforce itu adalah sebuah e-commerce yang khusus menjual fashion buat cewek-cewek. Kita ini menjual baju, ada dua macam baju. Jadi satu kita beli dari toko, terus kita jual lagi. Yang kedua adalah kita membuat baju sendiri. Jadi kita punya pabrik di mana kita bisa mengontrol baju apa yang kita buat dan jual ke customer. Nah, kalau secara produk sih kita udah sekitar 1,5 tahun lah launching in-house. Jadi sebelumnya tuh kita pakai tool namanya Circle kalau teman-teman tahu. Tapi udah 1,5 tahun kita build sendiri dari scratch. Kemudian sekarang udah ada desktop, Android dan juga iOS. Baru launch bulan Februari lah ya kemarin. Next. Oke, kalau ditanya usernya siapa, user kita itu adalah sista-sista yang cantik kayak di sini. Mungkin kalau teman-teman pernah buka aplikasi Salesforce, kita manggil usernya tuh Sista ya, Sista apa kabar sis gitu. Nah, Sistanya itu demografiknya menengah ke bawah dan kebanyakan itu di luar Jawa gitu. Jadi user kita itu sangat unik karena bisa dilihat dari history chat ke kita gitu. Kalau nanya bisa bayar di tempat nggak gitu, dia bisa nulisnya BS, BYR, T4, bla 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 gitu. Oke, next. Oke, jadi mungkin sebelum aku masuk ke proses di dalam UX timnya gimana, kayaknya kurang fair kalau belum cerita tentang culture di Salesforce sendiri, karena mungkin agak sedikit beda dari yang lain. Jadi mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu kalau di Salesforce itu kita sistem kerjanya itu distributed workplace. Jadi kita tuh punya sekitar 8 office di seluruh dunia. Agak lebay sih karena yang di luar negeri itu paling cuma 1-2 orang gitu ya. Actually mungkin 5 orang nyampe. Kebanyakan tuh di Indonesia, kita ada office di Jakarta, Bali, Bandung, Singapura juga ada, Amerika juga ada. Jadi semua tim membernya tuh terpisah-pisah di lokasi yang berbeda-beda. Jadi setiap harinya itu kita berkomunikasi lewat Slack mainly, Slack sama Google Hangout gitu. Even untuk UX timnya sendiri itu ada 2 lokasi, yang pertama di Jakarta, kemudian satu lagi di Yogyakarta. Gitu. Jadi itu agak membuat sedikit perbedaan sih in the way on how we work. Nah, ini bisa dilihat ada foto teman-teman, ada yang kerja di sawah, terus ada yang kerja di kafe. Tapi kita setahun sekali kita ngumpul hackathon bareng. Nah itu tuh kita town hall-nya kita itu hackathon bareng-bareng setiap tahun. Ketemu semua orang, oh dia bukan AI ternyata, orang beneran gitu. Oke, next. Oke, nah jadi karena kondisi remote-nya itu orang-orang yang kita hire ke Salesforce itu sangat unik karena seperti yang CEO kita bilang itu people yang di hire ke Salesforce itu adalah responsible, self-driven, and motivated adults. Kenapa? Karena posisinya yang berbeda-beda lokasi itu setiap orang tuh harus mempunyai kayak self motivation gitu karena ya orang yang ngeliatin kamu kerja tuh ya only through Slack gitu. Bahkan ada yang mungkin remote sendiri di Malang gitu ya, nggak ada yang ngawasin gitu. Jadi you need to be able to know what you're doing and punya kayak dorongan sendiri gitu untuk terus berkembang dan juga belajar. Ya. Oke. Nah, mungkin aku ceritain sedikit gimana cara kita menentukan project apa yang kita kerjain. Gitu. Jadi kalau di Salesforce itu thankfully the management is pretty transparent. Jadi setiap semester itu di awal semester kita udah ada list of what's the company goals gitu. Misalnya grow by berapa persen, retention by berapa persen. Nah itu adalah company goals yang di sebelah kiri itu. Kemudian untuk setiap
Department kita ada macam-macam, ada engineering itu produk, tech dan data, ada juga marketing dan komersial dan juga service. Itu di setiap department mereka akan memiliki kayak brainstorm sendiri gitu. Karena lokasinya beda-beda, kebanyakan tuh brainstormnya tuh lewat Google Hangout gitu. Jadi per department akan di list down kira-kira inisiatifnya apa aja ya yang bisa dilakukan gitu. Kemudian itu kan semacam kayak structured initiative gitu, karena semuanya dibahas secara formal lah gitu lewat meeting. Tapi nggak jarang juga ada ad hoc inisiatif juga gitu. Jadi misalnya yang kerja di Jogja gitu, mereka ngumpul bertiga gitu ya, engineer, designer sama QA, terus mereka punya ide sendiri. Nah itu juga bisa. Jadi kita nggak terlalu rigid ya, jadi apa aja juga boleh gitu, asal ada resource untuk bikin ya monggo gitu. Next. Gimana cara kita menentukan prioritas? Di kita sih honestly very simple, jadi ya impact and effort matrix sih. Kalau impactnya gede, effortnya kecil ya hajar gitu. Di kita ada namanya choose hajar gitu. Ya langsung aja bikin gitu, nggak usah ada approval, nggak usah ada apa ya. Kalau ada engineer yang available, ya udah langsung bikin aja gitu. Kalau impactnya high, effortnya juga high, itu berarti termasuk project yang gede dan perlu digodok dulu gitu sebelum maju. Jadi mungkin itu didiskusiin dulu. Nah, kalau impactnya low, effortnya low, ya mungkin habis ada waktu aja gitu ya. Kalau effortnya tinggi, terus impactnya low, ya itu mungkin ya sorry ya nanti dulu gitu. Nah, jadi inisiatif-inisiatif yang tadi itu baik structured maupun ad hoc itu langsung di mapping per matrix ini gitu. Siapa yang mapping itu kalau formally sih misalnya ada PM atau engineering manager yang menentukan oh ini bisa jalan gitu duluan. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang semangat banget gitu ya, stay overnight, ya nggak masalah juga ya, just go ahead gitu asal kelihatan hasilnya. Di Salesforce is really simple sih, karena kita nggak ada sprint, kita nggak ada Scrum itu nggak ada. Jadi mungkin yang paling dekat itu namanya Kanban. Kanban itu kalau misalnya ada resource yang available dan ada kerjaan, ya udah ya you can take it gitu. It's pretty fluid dan liberating sih. Tapi again mengingat lagi orang-orang yang ada di dalam Salesforce itu ya tadi self-driven, motivated individuals gitu. That's why we can run like this. Ada yang pernah nonton Star Wars? Nah ya, quote-nya do or do not, there's no try, Yoda. Ini quote yang bagus, tapi this doesn't work in Salesforce. Kenapa? Karena kita di Salesforce itu mengedepankan speed gitu. Speed is everything. Next. Kita lebih mengedepankan ya hajar dulu, kita keluarin dulu versi yang lebih simple dan lebih kurang sempurna, asal kita get it to the customer's face as soon as possible and get feedback sooner gitu. It's okay if it's not perfect as long as you know dapat feedbacknya lebih cepat dari real user gitu. Kemudian how we can do that is pretty simple. We use MVP framework. Mungkin teman-teman di sini juga pada pakai MVP ya. Cuma di tempat kita itu MVP-nya harus benar-benar MVP gitu. What's the minimum version of your product that can validate your idea fast gitu. Kalau misalnya MVP-nya itu nggak require engineering effort, ya bagus gitu. Misalnya cuma pasang Facebook Ads gitu, lihat click through rate-nya berapa, that can be used as your data as well. Kalau dari sisi proses UX-nya sendiri, it's also pretty straightforward. Jadi even sebelum ini itu kita has to come up with what's the problem that we're trying to solve.
which is yang tadi company goals-nya apa, that's your goal gitu yang mesti dicapai. Misalnya growth by berapa persen gitu, atau bounce rate-nya turun by berapa persen. Dari situ baru kita bisa brainstorming idea gitu. Idenya itu bisa macam-macam, dari UX bisa, PM, data, marketing, ops, commercial, service, whatever that you can think of gitu. And nggak mesti project di app melulu gitu. Misalnya kalau mau meningkatkan Matrix itu dengan cara mengubah SOP di bagian customer service, ya monggo gitu. Nggak terlalu ada batasan juga sih. Kemudian kita prototype desainnya lewat Sketch dan Marvel. Pretty straightforward ya kalau prototyping dengan Sketch dan Marvel. Kalau di Salesforce kita juga udah punya semacam UI kit, itu semacam bootstrap tapi versi HTML, CSS. Jadi almost all of our designers can do HTML, CSS to build prototype as well. Jadi itu lebih high fidelity lagi dan lebih cepat. Kemudian kita do usability testing. Biasanya sih kita ngetesin ini ke teman-teman di customer service yang di Jogja, karena mereka itu orangnya banyak banget, sekitar 500 mungkin nyampe kali ya. Dan juga demografiknya juga cocok dengan usernya Salesforce. Kemudian di build itu oleh front end dan juga back end. Kemudian kita ada framework untuk A/B testing. Jadi sebelum kita launch 100% selalu harus either di A/B testing, kalau enggak di launch misalnya ke 10% of the users dulu gitu, untuk melihat datanya tuh bagaimana. Kita learn, kemudian dari hasil testing tersebut kita plan ke depannya, apakah ide ini patut untuk dilanjutkan atau harus di stop gitu. Nah, in the middle of all these kita use namanya Quip, itu semacam Google Docs. Itu untuk mengumpulkan semua ide dan juga conversation between semua roles. Pakai juga Google Hangout, of course, sama Slack. Team structure, kita ada designer, developer, dan juga researcher. Tapi sekarang itu orang-orang yang kita hire adalah orang-orang yang kind of can do everything, even though mereka specialize on misalnya research atau design atau developer gitu. Developer itu adalah macam-macam sih istilahnya. Di tempat lain ada yang nyebutnya UX engineer, design technologies, mirip-mirip lah. Jadi mereka yang membuat platform UI elemen di kode dan bertanggung jawab supaya proses desain kita as optimized as possible. Ini mungkin kira-kira kayak gambaran gimana desainer kita spend their day. Bisa dilihat creating mockups cuma 10% karena kita udah punya tool yang lumayan membantu untuk proses bikin mockup. Cuma 10%, sisanya itu banyakkan kita ke brainstorming idea dan juga kita mendefine scope dan requirement dari fitur tersebut. Gitu. Analytics juga kita lumayan sering kita ngelihat data baik dari kuantitatif dan juga kualitatif. Kita juga melihat kayak misalnya Google Review, kita semuanya dijadiin satu, kemudian ada sentiment analysis on what's the positive and what's the negative feedback from the customer. Gitu. Okay, that's it for me. Buka aja Bukalapak.